Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri asma'ihi sakanat qulubul ibad wa bi dzikri asma'i awliya'ihi tatanazzalul barakah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud, sayyidil thaqalain, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Khalifatul Thariqah As-Sammaniyah Al-Khawatiyah Dr. Ruslan Abdul Wahab dan zuriat Syekh Muhammad Saleh, Kiai Haji Wahyu dan sahabat kita yang menemani dari awal, Dr. Kiai Haji Anurullah Hamdi, Dr. Anwar Sadat dan rombongan kami. Ini bukti ahlu turuq as-sufiyah ikhwatun fil haqiqah, bahwa orang-orang bertarekat itu persaudaraannya lebih kuat daripada orang tidak bertarekat. Meskipun tarekat mungkin ada yang berbeda, tapi nanti sanadnya akan ketemu juga di atas sana. Wa min aqwal mawathiq inda ahli turuq, salah satu yang mengikat ahli tarekat itu silsilahnya, karena semua silsilahnya bersumber dari Sayyidina Al-Mustafa turun ke Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali nanti cabang dua, ada jalur Abu Yazid, ada jalur Al-Junaid. Kulluna, semuanya. Alhamdulillah al-fakir, kami sebagai tanda puji syukur kepada Allah mengambil tariqat Sammaniyah Al-Qadariyah Al-Khalwatiyah, begitu guru saya menyebutnya ya, tapi ternyata sama juga ya. Dari guru kami Abuya Al-Hasan Al-Basri Samani Al-Naqsyabandi dan anaknya Abuya Darlis, semuanya sudah meninggal dan diijazahkan oleh anaknya ijazah tamat al-irsyad wal mubaya'ah wa talqin. Waktu itu saya masih muda sekali, masih S2. Lalu beliau ini mengambil dari gurunya Syekh Maulana Muhammad Kanis Samani Al-Naqsyabandi. Syekh Muhammad Kanis mengambil dari Syekh Abdul Qadim Al-Mujaddid Al-Jami'. Syekh Abdul Qadim mengambil dari Al-Qutub Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi As-Samani. Beliau mengambil dari Syekhul Dalail wa Syekh Turuq Sufiyah di Madinah, Muhammad Amin Ridwan. Muhammad Amin Ridwan akhadha an Abdul Ghani An-Naqsyabandi As-Samani wa huwa an Muhammad As-Sindi wa huwa an Abu Husain As-Sindi wa huwa an Kutubi Ahli Al-Irfan Imamina Muhammad Al-Samani. Wa hadha sanad maktub fi ijazatina walhamdulillah. Jadi sanad ini tertulis di sanad guru kami. Ada jalur lebih pendek, masih hidup guru saya, tapi beliau dapat ijazah dari gurunya umurnya belum 20. Masih hidup. Beliau motong sanad satu. Yang tadi berapa kurangi satu. Dan juga bersambung kepada jalur-jalur yang lain. Dan ini bukti bahwa kita ini bersaudara. Dan kami di sana zikir berdiri masih ada. Cuma dulu waktu saya kecil. Maka belum lama ini bersama kawan-kawan kami pergi berkemah ke Bogor
Saya ajak teman-teman rotib berdiri walaupun cuma 15 menit. Setelah itu mereka sujud syukur semua. Ya, rotib berdiri, dan ternyata di Sulawesi Selatan rotib berdiri, zikir berdiri masih diamalkan. Barakallahu fikum. Makanya saya sampaikan tadi kepada beliau berdua, silsilah thariqah orang kita tidaklah kalah dibandingkan orang Arab sana. Salah satu kitab favorit saya dari muda bersama dengan Dr. Falah, peneliti Thariqat Samaniyah dari Buton, karena di Buton juga diamalkan Thariqat Samaniyah, adalah kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah. Dan ujung belakangnya menyebutkan bahwa nama Thariqah Syekh Salman sudah di-upgrade. Nama Thariqah beliau fi kaifiyatit Thariqah Al-Muhammadiyah. Di samping Dr. Ruslan, Kiai Amirullah juga sedang mengamalkan Thariqah Al-Muhammadiyah, tapi jalur Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Saya bertemu juga dengan seorang syekh dan dia mengatakan, ana Muhammadi, Thariqat saya Muhammadi. Ternyata ada Thariqah imam disebut Qadiri, Naqsyabandi, Sammani, Khalwati, itu melalui jalur sanad. Syekh an syekh an syekh an syekh, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Tapi ada jalur ruh kepada ruh. Yang sampai di maqam ini boleh menyebut thariqahnya Al-Muhammadi. Jadi kalau belum mendapatkan istimdad ruh dari ruh, belum boleh sebut, masih sebutlah sanad gurumu. Jangan sebut Al-Muhammadi kecuali gurumu mengatakan itu. Untuk itu kepada silsilah Ahlul Thariqah Sufiyah wabil khusus As-Sammaniyah, Al-Khalwatiyah, Al-Qadiriyah, Al-Bakriyah, Al-Fatihah. Ya, ya. Shalatul Iman. Orang-orang di negeri ini tidak seberani di Arab. Di Arab itu Thariqat Samman sudah punya pecahan 20 lebih. Salah satunya Jarrahiyah, ada juga Qaribiyah, ada juga Fathiyah. Ini semuanya Sammaniyah, 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 Sammaniyah. Ada Sammaniyah Rahmaniyah, Qasimiyah. Banyak sekali. Seandainya in sahat ta'bir, naqul هذه الأسانيد نسميها السمانية الخلوتية الصالحية. Sah? Jadi kalau boleh disebut jalur Saman di sini, Samaniyah Khalwatiyah As-Salihiyah, boleh ditambahkan nanti. Kenapa? Murid Syekh Saman, seingat saya namanya Syekh Qarib, Muhammad Qarib Azunnu, yang di Sudan itu, betul kan S3-nya di Sudan kan? Ya, betul namanya Qaribiyah ya. Syekh Muhammad Qarib, beliau ini ketika berguru bersama-sama dengan Syekh Abdul Samad Falembani, Arsyad Al-Manjari, Syekh Nafis dan masyayikh itu banyak sekali, ratusan wali berguru kepada kutub zaman itu. Jadi wali-wali ini juga cari kutub. Kutub Ahlul Irfan fi dzalika zaman Sidi Syekh Muhammad ibn Abdul Karim Saman. Sidi Ahmad setelah itu. Sidi Ahmad Tijani semasa, tapi beliau tidak jadi berkhalwat dengan beliau dan mengalami hal yang hampir sama setelah beliau wafat. Apa kata Syekh Salman kepada murid-muridnya? Menjaga maqam Sayyidina Nabi SAW. Apa kata beliau? Di ruangan sana ada Nabiullah Khidir. Maka semua muridnya pindah ke tempat sana. Illa nafaran,
kecuali beliau Syekh Qarib. Lalu bertanyalah Syekh Salman, limaza la tatahawwal anni tasarraf anni? Kenapa kamu tidak pergi dariku? Bukankah aku sudah sampaikan ada Khidir di sana? Apa jawaban beliau? Indi ya sayyidi la khadir illa anta. Bagiku tiadalah Nabi Khidir kecuali berbicara melalui. Bukan beliau Nabi Khidirnya, tapi Nabi Khidir berkalam melalui. Makanya cabang terbesar hari ini jalur Samaniyah itu Samaniyah Sudan Al-Qaribiyah itu. Kenapa? Karena si murid dikasyafkan Allah ketika gurunya berkalam, dia lihat siapa yang sedang berkalam melalui gurunya. Saya mau tanya, mungkinkah begitu? Ini bukan hulul, bukan ittihad, bukan tanasuh, bukan reinkarnasi. Dapatkah syaitan berkalam melalui manusia? Syayatinul jinni wal insi. Berarti ada manusia, dalamnya apa? Syaitan. Adakah orang kesurupan jin, lalu yang berkalam melalui dirinya jin? Ada? Ada. Ada kaum manusia, tapi yang berkalam dalam dirinya itu binatang ternak, makan tamak. Ada banyak. Ulaika kal an'am. Itu Allah masih sopan. Kalau ahlul haqaiq itu kafnya hilang. Ini karena ayat ini ayat syariat, maka dipakaikan kaf. Ulaika kal an'am. Kalau ahlul haqaiq malu disebut begitu. Mereka takut dibacakan ayat itu. Bagi mereka kafnya tidak ada. Ulaika al-an'am. Itu secara hakikat. Mereka itu hakikatnya binatang. Tamak, kanan, memandang tidak dengan qalb, memandang dengan syahwat dan nafsu. Itu kaf, itu hijab. Nah, hijab tubuh kita ini. Lalu mungkinkah jika syaitan, jin, hewan, spirit hewan berbicara melalui manusia, bergerak melalui manusia, masa spirit kenabian, spirit para malaikat tidak bisa berbicara melalui lisan seorang wali? Kalau ada syaitan bicara melalui tubuh manusia, berarti wali syaitan. Jika ada seorang sosok Nabi Khidir berkalam melalui mulutnya, berarti dia pewaris Sayyidina Khidir alaihis salam. Saya sering sampaikan di masa pandemi, ya, kaget-kaget orang-orang, Dr. Kiai Al-Khadir, Nabiullah Khidir Balia bin Mulkan, Syekhul Anbiya wal Awliya. Saya sampaikan begitu. Ya, banyak juga yang protes ya. Nabi Khidir itu gurunya para nabi, Nabi Musa, nabi semua. Kecuali Nabi Muhammad SAW, dan sekarang jadi gurunya para wali-wali kutub. Jadi yang langsung berakses ke beliau itu 313 wali sampai sekarang. Sampai hari ini masih mendidik para aulia beliau itu. Masih. Nggak percaya, cari dia sendiri. Ya, emang ada. Emang Nabi Khidir itu kayak penjual kaki lima? Kan enggak. Ini rahasia Allah. Maka disebutkan dengan bahasa antara hakikat dan majazi, tempat tinggalnya di dalam laut. Itu kan menunjukkan sulitnya ketemu beliau. Orang awam memahami Nabi Khidir itu pengemis-pengemis. Emang Nabi Khidir butuh duit? Sejak kapan Nabi Khidir perlu duit? Sedekah-sedekah. Ya, Nabi Khidir itu hanya menguji kalbu seseorang. Kadang Nabi Khidir nyamar jadi Wahabi, hati-hati. Gak boleh marah-marah sama Wahabi, biasa aja ya. Cukup mereka yang marah-marah, kita gak usah marah-marah. Ya. Mungkin Nabi Khidir nanti nyamar jadi apa? Jadi murid. Tapi terbanyak Nabi Khidir berkalam melalui guru. Yang tahu ini Khidir atau bukan, ya guru itu. Ya.
Dalam kitab An-Nafahat Ilaihiyah kita beroleh mendapatkan tema hari ini, prinsip-prinsip bertarekat dalam beragama. Kitab ini wajib dibaca. Ini kami berdua dah berkali-kali baca. Alhamdulillah saya khatam pun selebih dari 2 kali. Kitab An-Nafahat Ilaihiyah, tasyakur dan nikmat. Bukan gagah-gagahan nyebut kitab khatamnya, tapi tanda kalau kita masih berta'alluq dengan mereka. Apa kata beliau? Kalau seorang murid, ila aradal murid as-salih, jika seorang murid dan salih ingin aqbala ala tariqillah, ingin kembali menghadap ke jalan Allah, maka yang mesti dia lakukan 2 hal. Minimal salah satunya ta'alluq, berta'alluq kepada Allah. Ada yang suri, ada yang hakiki. Ta'alluq kepada Allah secara suri, secara berkat, mengambil tabarruk, mengambil talqin dan baiat dari masyayikh. Nah, ini yang dikerjakan ahli hadis. Ahli hadis itu thariqatnya banyak, tapi satu pun kadang tidak diamalkan karena sibuk dengan ijazahan, khataman. Ya itulah thariqahnya, thariqah tabarukan. Lumayan. Jangan heran kalau ada seorang ahli hadis, dia punya thariqah ada 60, ada 40, tapi yang diamalkan satu pun kadang tidak. Karena sibuk dengan tabaruk. Kecuali masyayikh kita seperti Syekh Saman. Syekh Saman itu jadi wali dulu, dia baru menjadi muhaddis. Ya. Jadi dia sudah lewatin dulu thariqat gurunya. Setelah dia kemudian agak dewasa, baru istighal bil riwayat. Jadi matang dulu isinya, baru ambil berkat-berkat di luar. Sekarang terbalik, orang ambil berkat dulu, isinya tidak dapat. Cukup satu thariqah, usul daripada banyak thariqah cuma berkat. Ya. Jadi yakfika at-thariqah wahidah muwassilah ila Allah. Cukup satu. Daripada banyak, satu pun tidak diamalkan. Yang kedua apa kata beliau? Jika ingin menempuh jalan kepada Allah, maka yang lebih afdal itu thariqus suhbah. Thariqus suhbah di situ tercakup ada talqin, baiat, was suhbah. Kami sebut derivat khidmah. Talqin iya, baiat iya, yang paling berat suhbah. Berkhidmat kepada guru itu paling berat. Itu sebabnya kata Imam Sya'rani, yang paling sulit dapat berkahnya guru itu pasangan dia, anak dia, khodam dia. Kalau dilanjutin tetangga dia, teman dekat dia, itu sulit karena mungkin yang aku kenal dia biasa-biasa aja, sulit. Tapi alhamdulillah tempat ini bukti keberkahan turun-temurun masih menjaga keberkahan itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga keluarga kita, anak keturunan kita semua mendapatkan keberkahan lahir batin daripada thariqah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Jadi jika ingin sukses bertarekat, tidak cukup ambil talqin dan baiat. Lakukan apa? Khidmat dan sohbah. Tapi orang hari ini senangnya cuma satu hal, cuma talqin. Talqin itu cuma juz'un, cuma satu juz'u. Oh yang minta talqin sama saya banyak, tapi saya bilang ada mursyid di tempat tinggal, mau ada ambil sana. Karena bagi saya talqin itu hanya salah satu. Betul kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Sirrul Asrar, ketika si hamba hendak berjalan menuju Allah, pintunya mesti ditalqin. Karena talqin itu bisa membuka hijab di qalbi. Tapi bagaimana mungkin
ditalkin, tasdiknya belum kuat. Talkin itu mirip-mirip seperti seseorang mengalirkan daya listrik. Kalau di sananya belum siap, apa yang mau dialirkan? Atau yang kedua, yang mengalirkannya tidak bawa daya, sama-sama tidak berdaya. Nah, itu sering terjadi. Maka banyak, mohon maaf, Tuan Guru, itu kawan-kawan saya para mursyid banyak yang curhat. Kenapa ketika aku mentalkin orang hambar bagiku dan hambar bagi dia? Kalau jawaban saya masih lembut, mungkin kamu belum mengkondisikan hatimu dan hati murid. Itu bahasa halus. Tapi Imam Mursyid saya ngomongnya apa? Kalau orang tidak bersanad rohaninya kepada Rasulullah, ya pasti terputus. Itu bahasa kasar. Cuma ahlul hakikat begitu. Mending bahasanya kasar pahit, tapi jadi jamu. Jadi yang paling pertama penting apa? Talqin, bayat, ditambah sohbah, ini yang paling berat. Baru belakangnya khalwat. Berkhalwat masih ada. Oke. Masih adakah khalwat 10 hari, 20 hari menyepi begitu atau beritikaf? Masih ada ya, mungkin semalam, 2 malam gitu ya. Nah, kalau kami di sana masih ada 40 hari. Kalau khalwat saman itu ada yang semalam, ada yang 3 malam, ada yang begitu. Zikirnya dimulai dari talqin la ilaha illallah hu Allah, ya. Bahkan zikir nafas begitu dan lain sebagainya. Zikir itu, saudara-saudariku makan Allah, itu bagian daripada zikir salik. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting itu sohbahnya. Maka salah satu prinsip bertorikot yang hilang hari ini adalah sohbah, khidmat. Orang mau berkhidmat. Ya. Namun ahli khidmat ini, jika mereka tulus, mereka akan dapat barokah, akan dapat al-madad ar-ruhi yang tidak didapat oleh orang yang sedang berkhalwat. Masih ingat Hadratul Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama? Beliau ini bersohbah, nggak ngaji kepada Syekhana Khalil. Syekhana Khalil ini kan Qadiriyah Naqsyabandiyah dan thariqat yang lain. Hanya disuruh ngapain? Nyangkul di sawah, nyangkul di ladang. Lebih dari 5 tahun, mungkin 7 bahkan sekian tahun. Tapi beliau tasdik. Nah, tasdik itu kepada ilmu, taslim itu kepada orang yang punya ilmu. Tasdik menggampang, yang sulit taslim. Nanti dia mikir, masa guru saya begini, masa guru saya begini, taslimnya masih kurang. Walhasil orang pintar baca kitab, beliau nggak baca kitab. Tapi apa yang dilakukan? Dengan izin Allah hanya lewat mimpi beberapa kali, belum bisa baca kitab. Jadi mimpi sesaatnya sama dengan sekian tahun. Barakah khidmat. Barakah khidmat. Karena orang khidmat itu dia akan bertengkar dengan batinnya, melihat keanehan gurunya. Apakah dia syak kepada gurunya, ragu dengan gurunya, atau dia temah mantap. Nah, jadi 4 ini, kalau versi Syekh Saman, bertaluk itu talqin, bayat, sohbah, baru khalwat. Ya. Nah, ini bagian kulit-kulitnya. Mau yang dalamnya? Kalau kulitnya begitu doang, cukup. Maulana Syekh Saman, beliau ini menyebut thariqahnya tadi apa? Al-Muhammadiyah. Kok berani ya seorang imam menyebut thariqahnya Al-Muhammadiyah? Inilah yang kita sebut kesadaran ruhiyah. Dalam hadis Nabi dikatakan, man ra'ani
faqad ra'al haqq. Hadis sahih. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, fil manam, faqad ra'al haqq. Betul-betul melihat aku. Bahkan saya akan melihatku dalam keadaan jaga. Syekh Samad awalnya mimpi, lalu melihat dalam keadaan jaga. Apa penjelasannya? Orang yang sudah cinta, maka dia dalam keadaan jaga, dia diizinkan Allah melihat alam mimpi. Alam mimpi itu alam gelombang otak yang tenang sekali. Ketika orang berzikir, dia akan sampai kepada fase ketenangan zikir yang luar biasa yang didapat oleh orang yang sedang tidur. Oleh karenanya, nah ini pakai ilmu gelombang otak. Ada beta, theta, alfa, ada gamma, ada segala macam. Ketika dizikir ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah qalbu jadi tenang, gelombang otaknya menjadi tenang. Di saat itulah yang tadinya tidak terlihat oleh kasat mata, dia sedang zikir, dia bisa lihat walaupun tidak tidur. Makanya qalbu masyayikh yang hatinya sibuk mamlu masyghul bidzikrillah itu sering diberikan penglihatan ar-ru'ya as-salihah. Ya. Tapi ingat, mukasyafah itu hanya bagian daripada al-mubasyarat, kabar gembira. Tidak boleh dijadikan sebagai usul fi syariah wal hukum, tidak boleh dijadikan sebagai alat menghukum orang. Maka ciri-ciri orang dapatkan mukasyafah syaitan yang terlihat selalu aib. Selalu. Mukasyafah terindah itu mukasyafah nuraniyah, melihat nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum sampai di sana, nggak hanya melihat cahaya begitu, enggak. Nanti sang punya nur menegurmu, menyapamu, mengenalkan dirinya kepadamu. Itu yang terjadi pada Syekh Samad. Maka beliau mengatakan, ini thariqah. Tadinya Bakriyah, Khalwatiyah, Qadiriyah, sekarang beliau menyebutnya Al-Muhammadiyah. Jika kita belum sampai di maqam itu, cukup kita sebut thariqah Samad, ya. Tapi jika nanti ada orang mengalami hal yang sama, dia boleh sebut Sammaniyah Al-Muhammadiyah. Ya. Maka Al-Muhammadiyah itu pencapaian rohani. Itu yang pertama. Jadi jangan asik dengan mimpi, jangan asik dengan mukasyafah. Itu bisa jadi tala'ub syaitan, permainan syaitan. Yang kedua, ini ayat yang paling sering saya baca di bab zikir. Tapi di sini ahlul isyarah. Kita kalau di kampus ada namanya tafsir isyari, tafsir dzauq. Tafsir bil ma'qul, caranya dengan akal. Ayat dibaca dengan akal. Tafsir bil ma'thur bil hissi, ada datanya, mana asbabul nuzulnya, maka ditafsirkan dengan itu. Itu tafsir menurut ahli hadis, ahli riwayat. Tapi ada tafsir ketiga, dan ini yang punya hanya ahli tasawuf. Tafsir bil isyarah, tafsir isyarat qalbi. Fadhkuruni azkurkum. Ambil satu ayat, surah Al-Baqarah. Apa ayatnya? Baca sama-sama. Fadhkuruni azkurkum. Satu itu aja. Gak usah lanjutkan washkuruni. Fadhkuruni, maka sebutlah aku. Kalau menyebut, semua kita sanggup baca Allah sanggup. Tapi kalau diterjemah dengan makna zikir level 2, maka ingatlah aku. Adakah Tuhan, Bapak Ibu yang hadir pagi ini mampu mengingat wajah Allah? Ada yang bisa ingat hakikatnya Allah? Ada yang sanggup ingat? Kalau ada yang teringat, itu siwa Allah. Apapun yang sampai di pikiranmu bukan Allah.
Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Ini kaidah Ahlussunnah. Maka kaidah ini kita pakai untuk di sini. Bukan di sini. Di sini punya kaidah lain. Apapun yang terbayang di pikiranmu itu bukan Allah. Ini kaidah Ahlussunnah dalam bab akidah. Tapi ada kaidah dzauqiyah. Ana inda zanni abdi. Hadis sahih Bukhari. Tadi bukan hadis. Aku berdasarkan zonnya hamba kepadaku. Zon inilah yang disebut pencapaian spiritual. Kalau hamba Allah pasti husnuzon kepada Allah. Zon itulah di bawahnya ada namanya dzauq. Ada rasa di situ. Inilah wasilah bainal abdi wa rabbih. Penghubung antara hamba dan Tuhannya itulah rasa dzauq. Ana inda zanni abdi fadhkuruni azkurkum. Maka ingatlah aku. Ada yang sanggup ingat Allah? Hah? Ada yang sanggup ingat Allah? Hatta saya tidak sanggup. Kecuali Dr. Sulan Kiai Wahyu sanggup. Kayak Amirullah sanggup. Saya tidak sanggup. Pecah kepala ini. Gila nanti. Makanya ada orang gila. Itu bukan karena bertarekat, tapi dia melanggar kaidah-kaidah bertarekat. Salah pasang. Ini dipasang ke dalam batin, dia pasang kepada zahir. Fazkuruni artinya secara harfiah ingatlah aku. Bagaimana mau ingat Allah? Laisa kamitslihi syai'. Surat Asy-Syura ayat 11. Allah itu tiada yang menyerupainya satupun. Jika tidak ada penyerupaannya, tidak ada analognya, tidak ada misalnya, lam yakun. Ya. Akhir surat Al-Ikhlas apa? Apa enggak Al-Ikhlas? Lam yakun kufuan itu kufu, tidak ada sebanding dengannya. Akal ini dia hanya punya kaidah al-aqlu la yadrik illa bil mithal. Akal ini gak akan kenal sesuatu mesti ada analog dan contoh. Maka ilmu hakikat jika tidak diberikan contoh, orang akan tersesat. Atau minimal orang putus asa. Inilah sebabnya banyak ahli fikih gagal bertarekat. Benar ya? Apa kata mereka? Orang tarekat ini bikin pusing saja. Karena dia bertarekat pakai nggak pakai ini. Padahal Quran mengatakan afalam yasiru fil ard. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? As-sayru suluk itu berjalan di muka bumi. Fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha, sehingga mereka berpikir bukan dengan otak semata tapi dengan qalbu. Ini dalilnya ini. Surat Al-Hajj. Ayatnya cari sendiri ya. Ayat 22 seingat saya. Fazkuruni. Maka siapakah yang sanggup azkurkum, aku ingat kamu. Siapakah yang sanggup mengingat Allah? Siapa yang sanggup ingat Allah? Hanya Allah itu sendiri. Inilah maksud Syekh Saman dalam risalah Tauhid yang kemudian ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Albani, Zadul Muttaqin. Saya taruh itu, saya tulis ulang itu di buku Teologi Sufi Nusantara. Saya nggak bawa ya. Ada ya? Saya bawa buku ya. Ada. Mohon nanti ada di sini 1 atau 2. Itu lebih ke ilmiahnya bukan ke zauqnya. Beliau memulai dari tauhid fana. Fazkuruni maksudnya fanalah engkau dalamku, padaku. Jika engkau tidak fana, maka engkau masih terhijab dari mengingatku. Karena engkau tidak akan sanggup mengingatku. Yang ingat aku, akulah. Fazkuruni azkurku. Saya mau tanya, ingatlah aku ingat kamu.
Kita yang lebih dulu ingat Allah atau Allah lebih dulu ingat kita? Hah? Yang qadim siapa? Kan Allah wujud tidak baqa. Yang qadim siapa? Allah. Apa arti qadim? Yang wujudnya tidak berawal. Kita ini hadis wujudnya berawal. Pantaskah seorang yang baru dicipta dia lebih dahulu mengingat Allah, lalu yang maha mencipta yang lebih dahulu lalu mengingatnya belakangan? Jadi saya tanyalah beberapa kawan saya ahli tafsir ini, yang dulu mengingat siapa? Dokter, bukan Dokter Ruslan ya. Fazkurun yazkurkum, ingatlah aku ingat engkau. Ya, hamba dulu dong baru Allah ingat. Saya tanya kepada dia, ayyuhuma aqdam ya dokter, az-zakir al-qadim atau az-zakir al-hadis? Mana yang lebih dahulu, zat yang qadim mengingat yang hadis atau yang hadis mengingat yang qadim? Makhluk lebih dahulu ingat Allah atau Allah lebih dahulu ingat Allah? Tapi dalam hadis Imam Bukhari, kan Allah wa la syai'a ma, Allah sekarang ada, tiada bersamanya. Allah sekarang ada, tiada apapun bersamanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Semuanya hadis sahih. Tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Allah itu gak perlu sandingan wujud bersamanya. Maka al-wujud al-haqiqi al-wajib bidatihi itu cuma Allah. Tidak ada dua wujud wajib. Wajibul wujud cuma satu. Oke, nyambung nggak? Katanya minta serius. Katanya minta yang hot. Kalau nggak kita sudahan nih. Lanjut. Allah itu dulu sendiri, sekarang masih sendiri. Lalu dia mengingat siapa? Azkurkum, aku ingat kamu. Oh, kamu di situ siapa? Kan dia sendiri. Sesatlah kau. Ini bukan wilayah akidah. Ini bukan wilayah fikih. Disinilah orang gagal memahami ketika menuduh para sufi zindiq. Mereka mengatakan sufi ini merasa bersatu dengan Tuhan. Ya akhi, sejak kapan makhluk bersatu dengan Khalik? Sejak kapan orang yang baru dicipta bersatu dengan yang zatnya qadim? Itu jahilun alf darajat. Orang jahil 1000 derajat yang ngomong menuduh sufi begitu. As-sufi man qala ana mahdum. As-sufi orang mengatakan aku tiadalah aku. Jika aku ada, aku diadakan. Maka kata aku pun karena diakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazkuruni azkurkum, maka fanalah engkau dalamku. Azkurkum, barulah aku berzikir di dalam dirimu, karena dirimu sudah tiada. Sudah tiada. Maka kata di dalam di situ bukan hulul, bukan ittihad. Allah tidak menempati. Mana mungkin zat yang qadim menempati hamba yang hadis. Inilah kalam imam dalam tarekat Samaniyah, ke atasnya kan Imam Junaid. Saya mengajar di Sunda Kelapa, alhamdulillah dia kitab Risalatut Tauhid Imam Junaid. Sanadnya kita pakai sanad ini, sanad tarekat dan sanad ahli riwayat. Apa kata beliau? Ya. Kemudian juga dinukil oleh Imam As-Sarraj, dinukil oleh Imam Qushairi. Di Qushairi kalimatnya lebih enak. Apa itu tauhid? Jawaban beliau, ifradul qidami anil hadis, anil hudus. Engkau mampu memilah-milah mana yang zat qadim, mana zat yang baru dicipta. Maksud beliau, pantaskah engkau mengatakan aku menyebut zat yang qadim, sedangkan si aku yang baru itu tidak pernah ada di sisinya?
Maka fazkuruni azkurkum, sebutlah aku, ingatlah aku ingat kamu. Ini terjemahan paling gampang. Kita ini tajalli rububiyah, Rabbul Alamin. Maka kata Rabbul Alamin, alam di situ kita. Kita ini disebut tajalli rububiyah. Maka kita ini mahal qaulihi kun. Kata kun itu di bawahnya disebut rububiyah. Apa arti rububiyah? Allah tapi penciptaannya. Fazkuruni, ingatlah aku, leburlah engkau dalam rububiyahku. Azkurkum, aku akan nyatakan uluhiyahku. Wahai Musa, innani anallahu la ilaha illa ana. Musa, lepaskan sendalmu, itulah hijab rububiyah dia. Lebur dia dalam rububiyah Allah, barulah Allah bertajalli dengan uluhiyahnya. Innani, sama kata ya. Maka bagi ahlul huruf, kata ya fazkuruni, ya di situ sirrul fana fi rububiyyati. Jadi wali-wali Allah itu kalau yang sudah hafal sana, mereka bicaranya sandi huruf. Nah, nanti kualitas kewaliannya ketahuan lewat huruf yang dia peroleh. Itu sebabnya Allah sirkan alif lam mim, alif lam ra, ha mim ain sin qaf kaf ha ya ain sad nun qaf. Semua itu sir-sir. Sir itu kenapa Allah keluarkan? Padahal itu huruf Jabarut. Itu huruf di alam sana. Maka Quran ini mencakup kitab alam semesta. Semua kitab alam semesta itu terkumpul Quran. Ya. Dan Quran itu turunnya ke otak Nabi atau ke kolbu Nabi? Kolbu. Maka ahlul Quran yang disebut pewaris Nabi, dia harus memahami Quran dengan kolbunya, tidak hanya sekedar hafal di kepalanya. Bukankah Khawarij hafal Quran, tapi la yajawis, tidak tembus sampai ke kolbu. Fazkuruni azkurkum, fanaklah kamu dalam rububiyahku, aku akan bertajalli mengenalkan ananiyahku, keakuanku. Barangkali begitu. Mudah tuh dipahami? Ya, fanaklah engkau dalam kebaruanmu, engkau baru dicipta. Maka ketika siapa mengatakan ya Allah, aku hanya ciptaan engkau, aku hanya hamba engkau, aku nol. Disitulah Allah mengatakan, baik, sebanyak mungkin si hamba menolkan dirinya, maka Allah akan berikan angka 1 di depannya. Semakin ma'rifatnya nolnya tambah, semakin nilainya tinggi. Maka mengajarkan akhlak tasawuf gagal kalau nggak paham ini. Karena akhlak tasawuf yang diajarkan hari ini baru akhlak ilal khalq, belum akhlak ilal khaliq. Fazkuruni azkurkum, ini akhlak kepada Khaliq. Ini yang disebut ilmu hakikat. Akhlak kepada makhluk, itulah yang disebut buah bertasawuf. Buah bertasawuf, ya. Itulah. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, itu baru sedikit yang kita ambil dari sirnya Syekh Samad. Makanya jangan heran di kitab beliau tadi An-Nafahat Ilahiyah, beliau tulis la ilaha illallah, kau ambil dari pusarmu, bahkan dari arah yang tak terhingga, tarik sampai ke ubunmu, bahkan sampai tak terhingga, bawa ke bagian sana, bawa ke sini, honjam ke bagian sana, kan begitu ya. Dan ada satu pemaknaan makrifat, itu kaifiat. Kaifiat itu boleh berubah per masa, tergantung wali itu dapat ilham apa. Bahkan boleh nggak pakai itu mah Nabi nggak pernah begitu. Itu sama dengan baca Quran melalui Iqra, ya, Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari pusar ke ubun-ubun, bawa kemana sampai kemana, itu Iqra la ilaha illallah. Kalau orang sudah tahu jalan pintas, nggak perlu pakai Iqra. Ada metode lain, betul ya? Ya, itu main-mainan mujaddid. Maka di dalam thariqah mujtahid mujaddid hatta yaumul qiyamah masih ada.
Tapi nggak boleh masing-masing, mesti ijazah nurnya dari nur Sayyidina Muhammad SAW atau langsung dibimbing dari Khidir. Maka seorang wali nggak boleh merubah tata cara zikirnya kecuali isyarat dari beliau. Nggak boleh saya merenung malam tadi, sekarang huruf zikir kita ubah, itu nggak boleh. Itu namanya halu, ya, halu syaitan, mukasyafah syaitan. Dia berkhayal. Apa kata Syekh Samad? La ilaha illallah la mawjuda. Ngeri itu hadis. Kenapa ini ngeri itu kalimat? Kalau tiada yang wujud kecuali Allah, beliau nggak bilang seperti ahli akidah. Kalau ahli akidah, la mawjuda bihaqqin. Ya ini ahli hakikat, nggak pula sebut-sebut lagi kata hakimnya. Ahli hakikat tidak perlu mengeluarkan kalimat bihaqqin karena mereka lah bihaqqin itu. Tiadalah yang wujud kecil wujud Allah. Maka di saat itu fazkuruni yang baru sahih. Asbahta zakiran hakikiyan, baru zikir hakiki. Tapi itu nggak boleh dibuat-buat. Nggak boleh. Itu Allah yang kasih. Cuma diberi teorinya. Di saat itu siapakah yang berzikir? Kalau hamba sudah fana, hamba sudah tiada, lalu siapa yang berzikir? Dialah yang mengingat dirinya. Maka tajalli rububiyahnya mengingat uluhiyahnya. Tajalli rububiyah makhluk, uluhiyah az-zat al-wahid, zat Allah semata-mata. Tiadalah dia kecuali dia, tapi dia yang pertama bukan yang kedua. Tiadalah makhluk mampu berzikir kecuali dia fana dalam rububiyahnya. Namun ingat, makhluk tetaplah makhluk, Allah tetaplah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Selamat jadi ahli bid'ah. Barangkali itu ya betul ya. Semoga pertemuan ini awal pertemuan yang baik. Ya. Ke depan kalau ada orang ngaku wali kutub, wali ini, wali itu, ngaku Imam Mahdi, nanti akan banyak. Cukup katakan istafti qalbak, tanya hatimu. Maka saya pun nanti nggak akan pernah nunjuk sono wali, tidak. Ya, saya mau Imam Mahdi enggak. Kita cuma bilang kamu punya qalbu, istafti qalbak, selesai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada buku. Tafadhal.